Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Sakinah dengan NIM 2001694. Di sini saya akan menjelaskan tentang karangan. Pengertian karangan sendiri adalah bentuk tulisan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan pengarang dalam satu kesatuan tema yang utuh. Karangan dapat pula diartikan dengan rangkaian hasil pemikiran atau ungkapan perasaan ke dalam bentuk tulisan yang teratur. Hasil karangan dapat berupa tulisan cerita, artikel, buah pena, ciptaan atau gubahan. Langkah-langkah membuat karangan. Yang pertama, menentukan tema karangan. Yang kedua, mengumpulkan ide atau bahan karangan. Yang ketiga, menyusun kerangka karangan. Yang keempat, mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang sebenarnya. Dan yang terakhir, memberi nama karangan atau judul karangan. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan yang akan menjiwai seluruh isi karangan. Judul karangan adalah kalimat pendek yang ditempatkan di atas sebuah karangan. Syarat suatu judul yaitu yang pertama, relevan dengan isi karangan, yang kedua berbentuk frase atau kelompok kata, dan yang terakhir menarik perhatian. Membuat kerangka karangan. Setelah topik atau tema kita tetapkan, mulailah menyusun ide atau pikiran utama yang akan menjelaskan topik. Ide karangan bisa kita peroleh dari hasil menyimak pembicaraan orang lain atau hasil wawancara dengan orang yang ahli atau diperoleh dari tayangan televisi. Ide bisa didapat dengan membaca buku, koran, atau majalah. Kerangka karangan merupakan urutan-urutan kalimat kunci yang diurutkan secara runtun, sehingga prosesnya menjadi lancar. Baik, pematerian selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Septi Sulistiorini dengan NIM 2009093 mengenai manfaat kerangka karangan. Yang pertama, memudahkan penyusunan karangan sehingga karangan menjadi lebih sistematis. Hal ini berfungsi sebagai terstrukturnya karangan agar pembaca dapat membacanya dengan lebih efektif. Kemudian memudahkan penempatan karangan antara bagian karangan yang penting dengan yang tidak penting agar pembaca dapat memisahkan ketika saat membaca. Lalu menghindari timbulnya pengulangan bahasa karena pengulangan bahasa merupakan pemborosan kata yang tidak sepatutnya dimasukkan ke dalam karangan. 4. Membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Selanjutnya, jenis-jenis karangan. Yang pertama ada karangan deskripsi, adalah karangan yang menggambarkan suatu objek dengan tujuan agar pembaca dapat merasakan seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkannya. Umumnya, karangan deskripsi merupakan cerita tentang keadaan suatu objek. Lalu, karangan eksposisi adalah karangan yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi dengan tujuan agar pembaca mendapat informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya. Umumnya, karangan eksposisi ini mengemukakan data dan fakta yang meyakinkan. Selanjutnya, karangan narasi adalah karangan yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian dengan tujuan agar pembaca seolah-olah mengalami kejadian yang diceritakan itu. Umumnya, karangan narasi berupa tahapan-tahapan suatu peristiwa. Karangan persuasi adalah karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Lalu, karangan ilmiah adalah karangan yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan disiplin ilmu tertentu. Ragam bahasa yang digunakan bersifat teknis yang hanya dapat dipahami oleh masyarakat tertentu yang sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya, karangan ilmiah populer adalah karangan yang membahas masalah-masalah keilmuan. Karangan ilmiah menggunakan ragam bahasa yang dipahami oleh masyarakat umum. Karangan khas adalah karangan yang melukiskan suatu pernyataan dengan lebih terperinci sehingga yang dilaporkan dapat tergambar dalam imajinasi pembaca.
Saya Ainsiti Nur Atilla dengan NIM 2009040 akan melanjutkan membahas tentang jenis-jenis karangan. Jenis karangan yang terakhir yaitu karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah karangan yang berisi tentang pendapat mengenai suatu hal yang ingin disampaikan kepada pembaca dengan tujuan untuk mempengaruhi atau meyakinkan pembaca agar memiliki pandangan yang sama dengan penulis. Yang selanjutnya ada tujuan karangan. Tujuan utama mengarang atau menulis ialah sebagai sarana komunikasi secara tidak langsung. Sedangkan tujuan menulis secara umum adalah memberikan pedoman, menerangkan sesuatu, menceritakan peristiwa, meringkas, dan meyakinkan. Menurut Semi 2003. Kemudian, menurut Syafi'i tahun 1988, tujuan penulisan dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengubah keyakinan pembaca. Kedua, untuk menancapkan pemahaman sesuatu terhadap pembaca. Ketiga, menarik proses berpikir pembaca. Keempat, menghibur atau memuaskan pembaca. Kelima, memberikan informasi kepada pembaca. Dan yang terakhir, memotivasi pembaca. Terima kasih.